Ya, sementara itu dari kasus lainnya pemirsa, kasus korupsi dan TPPU terkait Febri Adriansyah, dan kali ini ia sedang menjalani sidang pra-peradilan. Dan untuk mengetahui bagaimana putusan dan jalannya sidang pra-peradilan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah, kita bergabung dengan rekan Ayah Nufus langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayah, seperti apa jalannya sidang hingga saat ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Sebagai informasi bahwa hari ini belum memasuki sidang putusan dari pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, namun kita sudah hampir memasuki tahap akhir, yakni agenda kesimpulan untuk pra-peradilan jilid 2 Febri Adriansyah dalam proses penetapan tersangka dan juga penahanan oleh Kejaksaan Agung. Untuk sidang sendiri ini sudah selesai dan tadi sidangnya berlangsung cukup singkat, di mana diawali dengan hakim yang membuka sidang secara resmi dan juga terbuka untuk umum di ruang sidang PN Jakarta Selatan. Dan dalam sidang ini kedua kubu, baik termohon maupun pemohon, hanya menyerahkan bundelan berkas saja atau dokumen yang sudah dicatatkan sebagai kesimpulan, dan tidak ada pembacaan lisan tadi yang disampaikan dalam sidang kesimpulan ini. Dan di hadapan hakim, kedua belah pihak hanya menyatakan kesimpulan mereka ini dianggap dibacakan demi efisiensi waktu tentunya, karena memang perkara ini telah selesai atau sudah memasuki babak akhir. Dan setelah ini dan sidang kemudian ditutup, kemudian hakim membacakan kapan untuk sidang putusan dilakukan. Dan untuk sidang putusan sendiri tadi dikatakan oleh hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 untuk pra-peradilan jilid 2 Febri Adriansyah ini. Dan sebagai informasi juga David dan juga pemirsa, dalam pra-peradilan jilid kedua ini tim kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah tadi sempat mengatakan bahwa memang dalam penetapan tersangka dan penahanan Febri oleh Kejaksaan Agung ini cacat hukum dan juga tidak sah. Dan ini secara konsisten terus dikatakan oleh tim kuasa hukum berdasarkan temuan selama persidangan pra-peradilan kedua. Adapun poin-poin mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkara ini yang secara khusus dalam pra-peradilan ini, yang pertama adalah terkait dengan persoalan kewenangan menjadi dalil utama. Tadi sempat dikatakan juga bahwa tim kuasa hukum mempertanyakan terkait dengan kewenangan pejabat yang menerbitkan dan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Dan penahanan ini juga menjadi salah satu poin yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum. Kemudian ditemukan adanya setidaknya 25 dugaan pelanggaran aturan yang mencakup KUHAP, kemudian juga KUHP, UUT, PPU, Peraturan Jaksa Agung, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Dan inilah yang juga menjadi bagian poin-poin dalam kesimpulan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Selanjutnya adalah terkait dengan surat penetapan tersangka yang mana ini dinilai bermasalah oleh tim kuasa hukum Febri Adriansyah, antara lain karena mencantumkan dua rezim undang-undang sekaligus, begitu David dan juga pemirsa, termasuk ketentuan yang disebut telah dicabut. Dan tim kuasa hukum Febri juga menilai bahwa hal ini membuat Febri tidak mengetahui secara jelas ketentuan mana yang disangkakan, dan ini juga nanti akan diuji dalam sidang pra-peradilan dan akan dibacakan oleh hakim pada sidang putusan nanti. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya, termasuk konstruksi trading in influence ini juga dipersoalkan, yang mana ini termasuk persoalan tidak jelasnya tindak pidana asal dalam konstruksi TPPU. Lagi-lagi ini adalah pasal yang disangkakan kepada Febri Adriansyah, David dan juga pemirsa. Kemudian juga adanya dugaan duplikasi penetapan tersangka, kemudian waktu penetapan tersangka dan penahanan ini juga dipersoalkan. Kalau tadi saya katakan memang ada terkait dengan penahanan, ini juga menjadi salah satu poin pentingnya, karena untuk penahanan sendiri jika kita ingat kembali ini sempat dilakukan pada tanggal 24 Juli 2026, di mana ketika penangkapan ini dilakukan, Febri ini sedang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, sehingga tim kuasa hukum menilai hal ini ada kesalahan begitu ya dalam penanganan kasus ini. Dan untuk selanjutnya yakni terkait dengan dalil pemohon didukung oleh surat atau alat bukti surat, satu saksi dan juga 4 ahli yang memberikan keterangan di persidangan pada 21 Agustus 2026. Jadi memang ada cukup banyak poin-poin yang
disebutkan dalam pra-peradilan jilid 2 Febri Adriansyah ini. Dan David, untuk sidang putusan nanti akan dibacakan pada hari Jumat, yakni tepatnya tanggal 28 Agustus 2026. Sementara demikian, David. Baik, kita tunggu putusannya seperti apa. Terima kasih Ayah atas laporannya. Ayah Nufus melaporkan langsung dari Pengadilan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Maka sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Tidak jera, artis Revaldo Vivaldi untuk keempat kalinya ditangkap kasus narkoba di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dari tangan Revaldo disita alat konsumsi sabu dan 2 klip plastik bekas sabu. Usai penangkapan, artis Revaldo Vivaldi hari ini menjalani tes kesehatan di Dokes Polres Jakarta Barat. Pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini ditangkap polisi di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Polisi menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas sabu, dan obat keras golongan A. Sebelumnya Revaldo 3 kali ditangkap kasus narkoba tahun 2006, 2010, dan 2023. Seorang aktor berinisial RF. Dari tangan yang bersangkutan dapat disita oleh anggota kami, yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada 2 bungkus plastik yang indikasi berisi sabu dan 2 obat yang ada psikotropikanya.